warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang classroom ini. Perkenalkan, nama saya Mufratolia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi CCR. Adapun anggota kelompok saya ada Nakiatun Nufus, ada Catur Berkasa Putri, dan ada Muhammad Anggi Permana. Baiklah teman-teman, langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang saya persilakan untuk Kak Anggi, pembacaan materi yang pertama. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian CCR. Pada intinya, CCR adalah bagaimana dari sebuah perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, people, dan kelestarian lingkungan hidup planet di sekitar mereka dengan tetap tidak lupa memperhitungkan keuntungan profit jangka panjang yang akan didapat. Selanjutnya ada tujuan CCR menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan, mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat, menjaga hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya ada manfaat CCR, yaitu bagi masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tabungan, konsumsi, dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Anggi Permana yang telah membacakan materi yang pertama. Selanjutnya, pembacaan materi yang kedua yang akan dibacakan kepada Mbak Catur Berkasa Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang aturan CCR. Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tampaknya menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility atau CSR untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia dan mengartikannya sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Bentuk hubungan manusia dan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik yang mana saling menguntungkan. Manusia sebagai salah satu makhluk yang mampu mengelola lingkungan alam dengan baik dan sebagai hubungan untungnya, alam akan memberikan kebutuhan serta kemakmuran pada manusia. Manusia dianggap sebagai pemimpin di bumi karena memiliki akal sehat untuk menjaganya. Salah satu hal yang juga dijaga oleh manusia adalah lingkungan alam. Berikut beberapa manfaat menjaga lingkungan alam. Terhindari dari penyakit, daerah yang relatif kotor akan memiliki kemungkinan tinggi daerah tersebut akan memiliki banyak bahaya tentang penyakit, sehingga pentingnya menjaga lingkungan. Bebas dari polusi. Polusi udara terjadi karena adanya udara kotor dari sesampahan maupun hal-hal lainnya. Maka dari ini pentingnya untuk menjaga kebersihan udara. Air menjadi relatif lebih bersih.
Lingkungan yang bersih akan memungkinkan airnya juga bersih. Air yang bersih bisa diminum dan mudah dikelola lebih baik daripada air kotor yang sudah berubah warna seperti sungai-sungai umumnya. Selanjutnya, beberapa ancaman terhadap ekosistem. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya bencana alam di sekitar kita. Hanya dengan hal kecil sekalipun kita akan berhasil memerangi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan cara mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita kepada alam. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai, dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandangnya. Tidak hanya itu, tapi juga membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Tidak membuang sampah limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampah pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga. Melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk menanggulangi erosi tanah supaya tanah tidak terkikis akibat aliran air. Selalu menghargai dan mencintai alam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Catur Berkasa Putri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu Mbak Nupus. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu peranan bisnis. Peranan bisnis yaitu sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, melakukan pengawasan atau penggunaan beberapa jenis pestisida, inseksida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Manajemen keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing, competitive advantage. Keunggulan bersaing adalah keunggulan atau pesaing yang didapat dengan menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar, melalui harga yang lebih murah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nupus yang telah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulannya, corporate social responsibility atau CSR atau biasa disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep bahwasanya sebuah perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap segala pemangku kepentingannya, baik itu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, maupun lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR juga merupakan strategi bisnis perusahaan jangka panjang yang menelitik beratkan pada perbaikan dan kesejahteraan masyarakat di bidang sosialnya, kesehatan maupun lingkungan hidup. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.